Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Sahabat hebat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar di saat pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, Kak Sobi akan mengupas tentang limit fungsi trigonometri dari yang sangat dasar dengan menggunakan teori rumus dasar yang ada pada trigonometri, dengan menggunakan identitas dan juga nanti melibatkan dalil L'Hopital. Oleh karena itu, ayah bunda bisa ikutan juga dan terlibat dalam proses ini. Harapannya ayah bunda bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dengan baik. Nah, materi ini akan dikupas dalam 6 episode. Dan tentunya disajikan secara praktis, mudah, dan insya Allah tuntas. Itu yang penting. Ini adalah video yang kelima mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, pada kesempatan ini Kak Sobi akan melibatkan dalil L'Hopital pada penyelesaian limit-limit yang ada. Nah, kira-kira panduan seperti apa yang ada di dalil L'Hopital ini? Kita lihat ya, seperti apa kira-kira rambu-rambu yang ada pada dalil ini. Jadi intinya begini. Ketika menemukan sebuah soal limit fungsi trigono, ketika kita substitusikan X sama dengan A, hasilnya 0 per 0, maka fungsi atas dan bawah bisa kita turunkan. Bisa sekali, bisa 2 kali, tergantung kebutuhan. Intinya adalah, selama menemukan hasil 0 per 0, fungsi yang bersangkutan bisa kita turunkan. Itu yang disampaikan oleh L'Hopital tadi ya. Nah, beberapa rumus yang harus diingat untuk membantu rumus ini lancar menggunakannya adalah, kalau ada sin maka turunnya adalah cos, kalau ada cos min sin, tangen adalah sekan kuadrat. Nah, 3 poin yang bawah ini jarang ditemukan, tapi sekedar wawasan, jadi Kak Sobi tampilkan juga pada slide ini ya. Rumus-rumusnya silakan lihat sendiri, dan nanti untuk mengulang beberapa turunan kita libatkan langsung ketika membahas soal ya. Oke, kita coba lihat soal yang pertama. Soal yang pertama ini dengan cara apapun mudah. Nah, supaya nanti dalam mengerjakan soal banyak pilihan cara atau alternatif jawaban, maka untuk soal ini coba Kak Sobi gunakan dalil L'Hopital. Secara rambu-rambu sih dia sudah memenuhi syarat. Ketika 0 dimasukkan ke fungsinya, yang di atas itu kan sinus 0, sebentar, dirubah dulu. Sinus 0, masukkan ke sini ya, semua X diganti dengan 0. Coba hasilnya apa? Sinus 0 adalah 0 ditambah dengan 0 dibagi dengan 6 kali 0, maka 0 per 0. Nah, secara syarat dia sudah memenuhi untuk menggunakan dalil L'Hopital. Jadi ini sudah bisa kita gunakan itu. Oke, kita coba lihat di sini. Maka hasilnya adalah limit X mendekati 0. Apa tadi turunan sinus? Iya, turunan sin adalah cos X. Lagi diulang, turunan sin 5X adalah cos 5. Cuma jangan lupa, ini masih bisa diturunkan lagi. Nah, supaya tidak salah paham, 5 diturunkannya ini di sini. Kita taruh di depan ya. 5 gitu. Dibagi dengan 6X. Berapa turunannya? 6. Oke. Nah, setelah kita turunkan, kita menemukan soal baru. Sehingga bisa kita perlakukan seperti langkah-langkah pada limit umumnya ya. Yang pertama adalah X sama dengan 0, kita substitusikan kembali ke soal yang bersangkutan. Kita coba. Cosinus 0 ya adalah 1 ditambah dengan 5 kali cos 0. Ya, tentunya cos 0 kan tadi 1 ya, kalikan 5 adalah 5 dibagi dengan 6. 1 tambah 5 dibagi 6, sehingga hasilnya adalah 1. Oke, mudah ya. Jadi memang limit ini dasarnya mudah. Cuma tadi sekali lagi, Kak Sobi coba berikan alternatif penyelesaian dengan cara yang
tidak monoton ya, banyak pilihan. Kita coba teruskan. Soal kedua. Oke. Ini kebayang kalau menemukan soal seperti ini melibatkan banyak rumus ya pada soal yang urutan kedua ini. Tapi kita coba lihat dengan kelebihan dalil L'Hopital ini. Sama ya, langkah pertama adalah V per 3, semua X pada fungsi ini kita ganti dengan V per 3. Semua X. Gitu. Sehingga ketika dimasukin ini kan kosinus V per 3 itu adalah setengah. Dikurangi dengan sin 30. Setengah kurang setengah, yaitu 0. Yang di bawah V per 6 dikurangi dengan V per 3 dibagi 2. Jadi V per 6 dibagi dengan V per 6 juga, 0 juga. Nah artinya secara kaidah L'Hopital dia sudah memenuhi syarat yang ada. Oke, sehingga limit ini kita coba turunkan. Limit X mendekati V per 3. Jangan lupa diturunkannya terhadap siapa? Lihat yang di sininya. Ini adalah sebagai variabel yang kita turunkan. Jadi semua fungsi yang ada X-nya kita turunkan. Yang tidak punya X tentunya dianggap sebagai konstan ya. Sehingga yang kita turunkan cuma 2. Kosinus sama ini. Yang lain adalah konstanta. Dia hasilnya adalah 0. Oke, kita turunkan ya. Turunan dari cos adalah min sin. Sekali lagi, sin V per 6 dia tidak memiliki variabel X, sehingga ketika diturunkan ini hasilnya adalah 0 ya. Oke, dibagi dengan V per 6 adalah 0 ya, karena dia tidak memiliki X. Nah baru nih min X per 2 itu adalah turunannya min setengah. Nah setelah seperti ini maka X sama dengan V per 3 kita substitusikan kembali ke fungsi hasil turunan. Kalau hasilnya 0 per 0 silahkan gunakan lagi dalil L'Hopital yang bersangkutan. Tapi kita coba dulu ya. Sin V per 3 berapa coba? Ada yang tahu V per 3? Iya, sin 60. Harusnya ini sudah hafal semua. Sin 60 adalah setengah akar 3. Mudah ya, ini kan termasuk salah satu jenis sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Jadi sudah hafal semua harusnya. Yang di bawah adalah min setengah. Sehingga nanti dari posisi ini kita menemukan hasil. Kita lihat, bisa kita coret yang kira-kira ini. Ini ada min setengah, ada min setengah. Sehingga jawaban pada soal ini adalah akar 3. Sangat mudah sekali ya. Yang penting tadi ya, ketika dia memenuhi syarat, ya silakan gunakan dalil L'Hopital. Kita lihat soal lainnya lagi. Nah, ini dia. Soal urutan ketiga. Ketika X sama dengan V per 4 atau 45 derajat, disubstitusikan ke sini 2 kali 45 adalah 90 ya. Kosinus 90 adalah 0. Yang bawah kosinus 45 dikurangi dengan sin 45 sama setengah akar 2 dikurangi dengan setengah akar 2 sehingga 0 juga. Sehingga soal ini pun kita boleh gunakan dengan dalil L'Hopital. Sama ya. Jadi hasilnya adalah Kak Sobi taruh di sini aja. Limit X mendekati V per 4. Turunan cos apa? Min sin 2X. Nah, supaya tidak salah paham, yang ini diturunkan lagi, ditaruh di sini. 2 ya, 2. Bila perlu dikurungin biar tidak lari ya. Oke, set. Yang di bawah ada kosinus X. Maka hasilnya adalah min sin X, turunan sin adalah cos, sehingga min cos X. Sama ya, kita substitusikan lagi X sama dengan V per 4 ke fungsi hasil turunan. Kita lihat hasilnya, 2 kali V per 4, sin 90. Jadi 2 kali min
sin phi per 2 dibagi dengan min sin phi per 4 dikurangi dengan kosinus phi per 4. Coba, ini semuanya istimewa semua ya. Jadi insya Allah ada di semua sudah hafal semua ya. Kita coba lihat. Sin 90 adalah 1 kali min, berarti min 1 kali 2. Jadi di atas minus 2. Yang di bawah adalah sin 45 derajat. Hasilnya adalah min setengah akar 2. Min setengah akar 2. Min setengah berarti kalau kita gabungkan ya jadi 1 ya, minus 2 dibagi dengan min akar 2. Kalau atas bawah kita kalikan sekawan, nah ini yang belum terbiasa, Kak Sobi tuliskan juga. Tapi kalau udah biasa, silakan langsung, nggak masalah juga ya nggak? Nah, kalikan sekawan sehingga nanti di atas minus 2 akar 2 dibagi dengan minus 2. Sehingga hasil akhir dari perhitungan ini ketemu di akar 2. Dan inilah jawaban soal itu. Mudah ya? Oke. Kak Sobi hapus lagi biar bersih layarnya. Diteruskan dengan soal yang lainnya. Oke, ini dia. Ini kalau dengan cara biasa terbayang tuh, pertama dikalikan sekawan ya. Terus harus menggunakan rumus dasar. Jadi banyak. Nah, kita lihat kelebihan menggunakan dalil L'Hopital. Sama ya, jadi langkah pertamanya kita harus lakukan dulu. 2, kita substitusikan pada semua X yang ada di soal ini. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Lagi-lagi, ini boleh kita gunakan atau libatkan dalil L'Hopital. Oke, di sini ya. Maka hasilnya adalah limit X mendekati 2. Oke, itu. Apa turunan sinus? Oke. Kosinus dari 2X. Jangan lupa ini masih bisa turun lagi. Dikalikan dengan turunannya. Kak Sobi taruh di depan biar tidak salah paham. 2 kali per ya. Nah, ada sebuah catatan. Ini kan dia ada bentuk akar. Sekedar mengingatkan, kalau ada akar dari akar U, maka ya aksennya adalah aksen itu turunan ya, dibagi dengan 2 akar U. Ini yang sudah mulai lupa nih. Nanti kita gunakan di bawah. Nah, 2 dia tidak memiliki X, sehingga diturunkan, kan dia sebagai konstan. Maka hasilnya adalah 0. 0 gitu. Dikurangi dengan, oke, kita lihat akar 6 min X. Ini adalah sebagai U-nya nih. U aksen berarti 6, 0, min X berarti diturunkan min 1 dibagi dengan 2 akar U. Nah, mudah ya. Sepintas ini tampilan soalnya jadi mengerikan, tapi sebenarnya tidak ya. Kita cuma sekali menurunkan, setelah itu kita substitusikan 2 ke fungsi hasil turunan. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. 2 dimasukkan ke sini. 2 kali 2 adalah 4, dikurangi 4, 0, sehingga kosinus 0-nya kan 1. Maka yang di atas 2 kali 1. Yang di bawah, min kali min adalah plus 1 per 6 dikurangi dengan 2. 4 ya. 2 kali akar 4. Ingat, akar 4 itu adalah 2 ya. Oke. Nanti 2 dibagi dengan 1/4, maka hasilnya adalah berapa coba? Oke, 8 ya. Bukannya setengah, hati-hati. 2 dibagi dengan 1/4 sehingga hasilnya 8. Dan ini adalah ada di E. Mudah sekali. Seperti biasa, Kak Sophie hapus dulu biar bersih layarnya. Kita lihat soal berikutnya. Wah, ini soal berikutnya semakin seru, semakin romantis, sehingga harus banyak sentuhan di situ. Nah, kira-kira diampakan ini sama ya. Secara teori, ketika 1 kita ganti pada semua X di fungsi ini, yang pertama di sini adalah ini 0 dibagi dengan 0. Jadi ini sudah tidak mungkin ya kita gunakan yang ini. Bisa juga difaktorkan, cuma jadi lama ya. Ini juga sama, 0 dibagi dengan 0.
Nah, untuk kasus seperti ini, kita anggap ini limit yang pertama, ini limit kedua. Sesuai dengan sifat limit kan, kalau ada limit X mendekati A, F ditambah dengan G, maka bisa kita pisah ya. Jadi limit F ditambah dengan limit G. Sehingga kita boleh kerjakan secara terpisah atau masing-masing. Kita lihat ya, tadi hasilnya memenuhi 0 per 0. Seperti apa? Kita lihat. Limit X mendekati 1, diturunkan langsung ya. X pangkat 3 itu adalah 3X pangkat 2. 1 kan konstan, dia adalah tidak memiliki X sehingga konstan dan dia 0. Nggak usah tulis ya. Oke, yang di bawah ada X sehingga hasilnya adalah 1. Sekali lagi, ini ada turunan kosinus. Hasilnya adalah min kosinus dari V per 2 min X ditambah dengan 1. Jangan lupa, ini masih bisa diturunkan lagi. Dan kita ingat, turunkannya terhadap X, sehingga di luar X dianggap konstan. Sehingga kalau kita turunkan ini, hasilnya berapa? V per 2 min X tambah 1. Hanya ini yang kita turunkan. Berapa coba? Min 1. Nah, supaya tidak salah paham, maka fungsi yang tadi kita coba batasi dengan mengurungkan dia ya. Per gitu. X min 1 sama, di bawah adalah 1. Selesai. Nah, tinggal tugas kita sekarang, semua X kita ganti dengan angka 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3 dibagi dengan 1 ditambah dengan min kali min plus semua X kita ganti 1. Min 1 ditambah dengan 1 habis tinggal kosinus 90. Ada yang tahu berapa kosinus 90? Oh iya, Kak Sobi tadi ada yang salah. Turunan cos itu bukan min cos tapi min sin. Ini harusnya adalah sin. Kak Sobi hapus ya. Tadi ada yang keliru. Nah, gitu. Jadi di sini harusnya adalah sinus. Wah, salah sebentar. Dihapus lagi. Oke, kita hapus. Nah, sin bukan cos, min sin. Kak Sobi pakai warna merah biar tadi relatnya kelihatan ya. Nah, min kali min jadi plus sin, jadi hasilnya tinggal sin 90. Ada yang tahu berapa sin 90? Iya, ini sangat mudah ya, sudah hafal semua, adalah 1. 1 dibagi dengan 1. Sehingga hasilnya udah kelihatan, 3 ditambah 1 adalah 4. Mudah kan ya? Nah, itu kelebihan dari L'Hopital, sehingga kita nggak usah menggunakan rumus-rumus yang macam-macam. 4. Oke, jawabannya ada di E. Dihapus dulu biasa, biar layarnya bersih. Kita lihat soal yang lainnya lagi. Oke, ini kalau kita kerjakan dengan cara biasa, terbayang tuh di bawah pangkat 3 ya. Udah gitu rumusnya lumayan. Ya, kalaupun nanti ini kerjakan tentunya memakan tempat dan waktu, sehingga soal-soal seperti ini lebih pas dengan menggunakan turunan. Ya, tentunya tadi ya, langkah pertama X kita ganti dengan 0, sehingga di atas 0, di bawah juga hasilnya adalah 0, sehingga boleh kita turunkan. Oke, kita lihat. Ini 0 per 0. Kak Sobi taruh di sini ya penyelesaiannya. Kita lihat hasil turunannya. Turunan dari X adalah berapa? 1. Turunan dari sin adalah kosinus X dibagi dengan 3X pangkat 2. Nah, setelah diturunkan, terserah ini boleh menggunakan identitas, boleh menggunakan yang lain, tapi kan ketika kita masukkan lagi untuk X sama dengan 0, masih 0 per 0. Diturunkan lagi nggak masalah ya, selama dia masih memenuhi syarat. Jangankan 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak masalah, selama hasilnya adalah masih 0 per 0, jadi nggak usah khawatir. Kita turunkan lagi. Limit X mendekati 0. 1, ini konstan, dia tidak memiliki X, ada cos, berarti min sin ya, min kali min jadi plus sin. Nah, di bawah diturunkan lagi, jangan lupa ya, masing-masing 6X. Kita sudah menemukan fungsi baru. Nah, setelah ini terserah, selama
diturunkan lagi ya boleh selama dia memenuhi syarat. Tapi ini kan udah kelihatan banget tuh. Ini limit fungsi dasar banget ya. Jadi ketika ada limit X mendekati 0 untuk fungsi ini, cukup mengambil koefisiennya saja. Jadi atas adalah 1, di bawah adalah 6. Dan perjuangan kita sudah selesai. Jadi nggak berlama-lama. Jadi limit ini hasilnya adalah 1/6. Oke. Seperti biasa kita hapus dulu papannya. Kita lihat apakah masih ada soal yang lainnya. Kita lihat ya. Wih, masih ada. Nah, ini soal-soal yang pernah hadir di soal masuk PTN. Secara tampilan ini mengerikan. Coba gimana bayangkan kalau kita gunakan cara biasa, dilibatkan dengan identitas, terus menggunakan kali sekawan. Waduh, pasti seru banget ya. Nah, inilah manfaat dari L'Hopital. Untuk hal-hal seperti ini biasanya lebih gampang. Tapi tadi syaratnya jangan lupa, dalil L'Hopital dipakai ketika diturunkannya mudah. Jangan dipaksakan mentang-mentang memenuhi syarat diturunkan. Tidak semua soal diturunkan gampang juga ya. Nah, soal yang terakhir ini sepertinya mudah. Cuma sebelum diturunkan, kita lihat masalahnya dulu ya. Ketika X sama dengan 0 dimasukin ke fungsi, ya saya Kak Sobi jamin hasilnya adalah masih 0/0. Nah, hati-hati trik menurunkan untuk kasus ini. Yang pertama adalah sin kali cos. Ini kalau dengan cara biasa seru sekali ya. Jadi sebelum diturunkan kita bantu dengan identitas yang ada. Ada yang masih ingat tidak? Sin X kali cos X itu apa? Iya, ditulis ya. Ini adalah sama juga dengan, sebentar, setengah dari sin 2X. Nah, sinus 2X itu kan 2 sin cos ya. Kalikan setengah jadi 2-nya otomatis hilang. Oke, dengan hasil itu kita coba turunkan. Kak Sobi kasih panah. Limit X mendekati 0. Pelan-pelan ya, biar semuanya bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Setengah sin 2X. Apa turunan sin? Ya tentunya adalah cos. Setengah cosinus 2X. Jangan lupa ini masih bisa diturunkan. Sama, supaya tidak salah paham, diturunkan di depan ya. Nah gitu, oke. Boleh dikurungin untuk membatasi pergerakan kosinus. Yang di bawah, tadi kita libatkan bagaimana cara menurunkan fungsi akar. Kak Sobi tuliskan lagi ya, biar nggak lupa. Kalau ada ini diulang-ulang biar paham maksudnya. Dan bisa masuk alam bawah sadar, sehingga ketika ada soal yang sama, kalian langsung bisa gunakan rumus ini. Ya, aksinya tadi apa coba? Iya, U aksen dibagi dengan 2 akar U. Nah, libatkan ini pada bentuk akar itu. Jangan lupa bahwa kita tadi menurunkan terhadap variabel X. Sehingga yang di luar atau yang tidak memiliki X adalah dianggap konstan dan turunannya adalah 0. Nah, di sini ada akar V tambah 2 sin X. Yang diturunkan tentunya hanya 2 sin. Hasilnya apa? Iya. 2 cos X dibagi dengan 2 akar U. U-nya adalah ini. V ditambah dengan 2 sin X. Oke, jadi yang di bawah nggak usah turunkan lagi. Dan yang ini dia tidak memiliki X, sehingga dia turunannya adalah 0. Oke, boleh Kak Sobi tuliskan untuk mewakili tadi ya. Sebentar, ini banyak coretan, dihapus dulu biar bersih. Oke. Nah, sama ya, kita perlakukan lagi X sama dengan 0, substitusi ke fungsi hasil turunan yang ada. Kita mulai, 2 kali setengah kali cosinus 0. Ingat, cos 0 adalah 1. Ini sudah sangat udah berulang-ulang ini, sudah pengulangan yang kesekian kali ya. 2 kali setengah dikalikan dengan 1, maka hasilnya 1. Yang di bawah adalah 2 kali cos 0. Ingat, cos 0 adalah 1, 2 kali 1, 2. Dibagi dengan 2 akar dari berapa sinus 0? 0. Sehingga 2 kali 0, 0. Di sini hanya V saja.
Nah, hasil perhitungan yang ada, ini kan 2 bisa kita buang dulu ya. Oke. Sehingga nanti hasilnya adalah 1 dibagi dengan 1/4 akar V. Maka hasilnya adalah akar V. Ini jawaban dari soal ini. Ada di D. Oke. Nah, kira-kira itu untuk soal-soal yang melibatkan, dihapus dulu ya, supaya nanti papannya bersih. Nah, nanti silakan adik-adik semua coba dengan cara yang sama pada soal-soal yang lain. Sumbernya saya kira banyak ya. Asal ada kemauan, di situ ada kemudahan ya. Baik, untuk video yang kelima ini Kak Sobi cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat ya. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.